Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Alfati Steel. Nah, sekarang kita ada di Yogyakarta di rumah Ibu Dini, dan sekarang kita baru mengerjakan renovasi rumah, di mana sekarang pengerjaannya adalah persiapan pengecoran dak lantai 2 yang berukuran 7x6. Dan nanti saya akan spill nih, apa aja sih material yang dipakai, terus apa aja sih persiapan-persiapan apa aja yang kita harus persiapkan sebelum kita pengecoran dak lantai 2. Kita akan spill juga nanti ketebalan berapa, besi yang dipakai, bondek yang dipakai, dan lain-lain. Kita akan rinci semuanya, bedah semuanya di sini. Dan yang terpenting adalah budget berapa sih yang harus dikeluarkan untuk cor dak ukuran 7x6 seperti rumah Ibu Dini ini. Stay tune. Nah, sekarang kita ada di bawah dari lantai yang akan dicor. Nah, kita sekarang akan spill perancah atau tiang-tiang penyangga. Dari sini kita menggunakan bondek garis bawahi. Nah, ini ada perancah bambu yang mungkin jaraknya ukuran 50x50 cm seperti itu ya, dan ratas. Di sana kita lihat di atasnya juga kita pakai usuk sengon, pakai usuk untuk menahan beban nanti ketika bondek itu dicor. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman memakai bondek tidak perlu jarak yang serapat ini sebenarnya. Ini karena ada sisa material aja dan kita manfaatkan gitu. Jadi kalau teman-teman pakai bondek itu bisa aja jaraknya per 1 meter atau per 1,5 meter, nggak apa-apa sebenarnya untuk perancahnya ya. Per 1 meter atau 1,5 meter nggak masalah, itu sudah kuat. Tapi kalau ini kita buat rapat, ini tuh bisa juga struktur untuk memakai cor triplek ya. Jadi jaraknya sekian ini, 50x50 ini. Tapi sekarang kita pakai bondek dan kita nggak apa-apa, agak sedikit boros, tapi biar mantep aja owner yang sekarang. Sekarang kita lanjut ke atas, kita spill bondek material apa aja yang digunakan di atas ya. Oke, yuk. Oke, sekarang kita ada di lantai 2, kita lihat tim di belakang yang sedang melakukan pembesian ya, persiapan pembesian. Satu hal yang harus dicermati atau penting sekali untuk teman-teman apabila kita melakukan penyambungan seperti ini ya, dari struktur lama ke struktur baru, itu sangat harus diperhatikan kolom atau balok-balok bangunan lamanya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kita harus sambungkan besi baru, besi yang akan kita pembesian dak baru dan dak lama, struktur lama. Itu harus diperhatikan harus benar-benar nyambung dan nyangkol gitu ya. Seperti ini kita harus menyambungkan struktur barunya ke struktur besi yang lama. Itu sangat penting agar tidak terjadi retak dan strukturnya kuat. Oke. Sekarang tim sedang melakukan pembesian ya. Ini kita pembesian secara manual. Besi beton kita menggunakan besi 10 dan ada besi 8-nya kita mix agar kuat gitu. Sebenarnya kalau teman-teman pengen cepat itu bisa beli aja wiremess yang sudah lembaran, itu lebih cepat untuk, karena dari tokonya sudah jadi lembaran tinggal pasang. Tapi kalau ini kan kita memilih manual karena kita ada penyambungan yang dari sini, dari lama ke dak yang dalam gitu. Jadi ya menurut saya dan tim kita pakai manual aja, dan itu semuanya manual atau wiremess. Kalau besinya sesuai dengan konstruksi itu aman-aman aja kok, tenang aja. Nah, sekarang kita ada di ini baloknya. Balok kita menggunakan besi 12. Ini untuk menggunakan besi 12 baloknya. Bondek kita menggunakan ketebalan 0,75. Nah, teman-teman, kalau ini sangat rekomendasi apabila teman-teman mau ngecor dak pakai bondek, pakai aja tebal yang 0,75. Dan ada dua sih lapisan anti karat, itu ada dua sebenarnya, ada yang galvalum dan galvanis ya. Kalau saya rekomendasi sih yang galvalum karena itu lebih oke sih menurut saya. Kalau menurut teman-teman mending bondek galvanis apa galvalum, coba di kolom komentar ya. Oke.
Nah, di sini teman-teman menariknya kita mix antara bondek dengan triplek. Kita menggunakan bondek dan triplek. Apa sih bedanya ya? Nah, kalau bondek itu pembesian atau wireless nanti itu hanya cukup satu aja, satu lapis di atas. Karena bondek ini sudah seperti struktur tersendiri gitu ya. Jadi wirelessnya cukup satu di atas. Kalau triplek double pembesiannya ada dua di atas dan bawah. Ngecor menggunakan triplek itu besinya harus wirelessnya dua lapis. Kalau untuk teman-teman memakai bondek hanya satu lapis di atasnya aja. Oke teman-teman, sekarang kita sedang menyeting pompa. Di belakang ini pompa untuk cor, dan sekarang kita akan mengagendakan pengecoran dak yang kemarin telah kita review. Nah, dipastikan dulu pengecoran kondisi yang sedang akan kita cor itu sudah benar-benar fix ya. Dari lubang pembuangan air, toilet dan lain-lain sudah diamankan, sudah dilubangi memakai pipa. Jadi sekarang di sini kita lihat sedang menyeting pompa. Dan nanti ini sebentar lagi ready mix akan datang untuk truk ready mixnya. Jadi kita nanti coba lihat bagaimana prosesnya. Oke, sekarang kita baru proses pengecoran. Di sini sudah datang molen. Ini sudah proses pengecoran. Nanti di sana ada tim kita, tim tukang yang meratakan di atas. Ini kita cor 6 kubik ya, 6 kubik. Jadi mungkin perkiraan 15 menit sudah selesai pengecoran. Coba nanti kita lihat di atas prosesnya ya. Oke, yuk. Pemerataan cor ya, aduan harus cepat karena dari pompa sendiri, dari molen itu keluarnya cepat, jadi kita harus meratakannya juga harus sigap gitu. Dari proses pengecoran lagi di area luar, kita lihat selang di sini, pompa. Jadi emang harus cekatan ya, dan harus rata untuk terlebih di pengisian balokan-balokan itu harus terisi penuh dan padat.